lagi sama kita di Poek Abis, Podcast Ekonomi dan Bisnis. Oke, sebelumnya kenalin nih, aku Jenny. Aku Tegar. Nah, sekarang kita udah bareng sama narasumber dari SEMA FEB. Boleh nih, Kang Teh dikenalin dulu. Boleh. Halo guys, perkenalkan nama saya William Lutfi Firmansyah. Bisa dipanggil Upi. Di sini saya menjabat amanah gitu untuk sebagai ketua dari Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reni Wana Putri, bisa dipanggil Recil. Di sini saya sebagai wakil ketua dari SEMA FEB. Halo semuanya, nama saya Zihan Hasna, biasa dipanggil Gigi. Di sini saya sebagai sekretaris umum. Oke, berarti ini buat Poekers. Panggilan belum? Oke, Poekers, Bagus. Boleh. Buat Poekers, biar gak lupa aja nih. Buat Kang Wildan ini ketumnya. Buat Tereni ini bu ketumnya. Kalau buat Teh Gigi itu sekumnya. Ya, betul. Ini karena udah kedatangan Pang 3. Maksudnya Pang 5. Ini Pang 3. Oh, jadinya Pang 3. Bisa. Karena kita bertiga gitu. Oke. Kita bakal bahas hal-hal basic dulu nih dari Senat Mahasiswa. Apa sih Senat Mahasiswa FEB itu? Boleh ya. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu adalah lembaga tinggi eksekutif yang ada di tingkat fakultas. Oke. Lembaga tinggi eksekutif ya di tingkat fakultas. Karena di kita tuh lembaga tinggi eksekutif di tingkat universitas tuh kita ada PEMA gitu. Pemerintahan mahasiswa. Nah, untuk senat di sini dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil ketua, yang dimana ketua dan wakil ketua ini dipilih secara melalui pemilihan umum gitu. Nah, kalau buat tujuan si SEMA itu apa sih kira-kira? Oke, jadi tujuan SEMA FEB ini di sini ada 4 ya. Yang pertama itu SEMA FEB dapat memahami 3 pilar. 3 pilarnya itu ada kekeluargaan, leadership, dan profesionalisme. Yang kedua ada tumbuhnya sense of belonging sesuai dengan G2++, dan yang ketiga ada tumbuhnya rasa respect dan togetherness, dan yang terakhir itu menjaga dan mengharumkan nama baik utama khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul. Gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita pun merancang visi dan misi. Visi kita mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bersinergi serta berdedikasi terhadap mahasiswa dengan terpercaya. Nah, dari visi tersebut kita juga merancang misi yang boleh dijelaskan oleh Teh Reni. Oke, jadi di samping tujuan dan visi, kita juga ada misi. Nah, kita mempunyai 4 misi. Yang pertama itu menumbuhkan nilai profesionalitas dan kepercayaan dalam internal Fakultas Ekonomi Bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua itu menyelenggarakan kegiatan mahasiswa yang bersifat kolaboratif. Lalu yang ketiga menyalurkan aspirasi mahasiswa dengan secara solutif dan objektif. Dan yang terakhir menanamkan rasa empati mahasiswa khususnya untuk Fakultas Ekonomi Bisnis atas kondisi sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, kenapa sih kita ngerancang visi dan misi tersebut? Kan tadi Akang bilang tuh untuk visinya mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bersinergi. Bersinergi di sini apa? Akang pingin gitu si Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kita berjalan berbarengan gitu, beriringan. Contohnya kita ketika ada program kerja atau apapun itu, Akang pingin semuanya terlibat untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga sesama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita bisa saling care gitu, bisa saling aware terhadap sesama, karena kita juga adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, kita harus bisa bersama-sama gitu. Nah, itu arti dari bersinergi. Terus juga ada berdedikasi terhadap mahasiswa dengan terpercaya di situ. Nah, SEMA FEB di sini kita harus mengabdi gitu kepada mahasiswa. Mengabdinya seperti apa sih, Kang? Ya, kita harus bisa mendengarkan aspirasi yang ada di FEB, tentunya dari mahasiswanya gitu. Ketika memang mereka mempunyai keresahan atau apapun itu, ya kita harus bisa gitu melayani mereka. Nah, dari mengabdi di sini kita pun dibantu oleh 2 himpunan. Kita ditopang oleh dua himpunan, yaitu di FEB ada himpunan manajemen dan ada himpunan akuntansi, yang mana himpunan tersebut juga dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua gitu. Tadi itu kan bisa disebut tadi ada 2 himpunan di kita ya. Betul. Tapi kalau aku dengar dulu tuh SEMA itu terbentuknya yang si FEB ya, belum lama ternyata. Ya, betul. Nah, untuk SEMA FEB di sini kita tuh ada
terbentuk itu di tahun 2020. 2020. Oh, Karena sebelumnya kita tuh ada fakultas Senat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Senat mahasiswa Fakultas Bisnis dan Manajemen. Yang pada akhirnya pada tahun 2020 kita digabung menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketika digabung, kita pun membentuk himpunan. Yang mana himpunan tersebut untuk menaungi para mahasiswanya di prodi tersebut gitu. Nah, paling bisa diceritakan juga ya dari masa-masa transisinya gitu oleh rekan-rekan kita. Oke, jadi kan emang dulu itu kita dipisah ya, ada yang tentang akuntansinya, ada yang tentang manajemen sendiri. Nah, memang antara kedua jurusan tersebut Betul. memiliki cukup banyak perbedaan pendapatnya gitu. Jadi mereka itu mempunyai tujuannya masing-masing. Nah, saat disatukan pastilah terdapat perselisihan ya, pergesekan Karena satu emang sama lain. budaya itu disatuin susah gitu ya. Karena kita menyatukan dua kepala yang dua-duanya mempunyai tujuan yang berbeda. Iya, Makanya tantangan kita itu di sini sebagai senat yang sekarang udah bersatu itu, gimana caranya kita harus menyatukan kedua perbedaan tersebut menjadi satu tujuan yang sama. Iya. Kayak gitu. Nah, sedikit tambahan juga di angkatan periode sekarang tuh 2022 2023 itu ternyata kita tuh udah offline. Udah offline ya? Iya, Baru betul. offline. Baru offline. Yang dimana kita juga menjadi tantangan karena kakak-kakak kita kemarin mereka masih menjalani yang 2020 menjalani online. Iya. 2021 udah dibilang masa transisi ya. Dimana kita melakukan kegiatan juga boleh offline tetapi masih terbatas gitu. Dan pada akhirnya sekarang 2022 alhamdulillah kita sudah offline. Nah, di situ tuh yang menjadi tantangan terbesar kita. Kita menyadarkan mahasiswa bahwa mereka kemarin melakukan semua kegiatan secara online dan sekarang full offline gitu. Yeah. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar buat kita. Ya juga paling kelihatan sih soalnya kita kan angkatan offline nih. Baru Ya. pertama berarti kan angkatan Ya, offline. Sementara betul. angkatan PT-nya angkatan online gitu. Betul. Jadi pasti ada adaptasi dulu lah. Ya, itu yang Ya kan, bisa. menjadi salah satu tujuan kita gitu untuk merancang visi misi tersebut gitu. Oke, mungkin kan kalau Poekers di sini tuh kan masih asing ya sama bahasa SEMA atau Senat Mahasiswa. Betul. Karena mereka tuh biasanya kenal tuh BEM. Nah, boleh dijelasin nggak sih apa sih bedanya tuh SEMA sama BEM? Oke, mau jawab siapa? Boleh? Boleh. Oke, mungkin sama kayak dijawab. Kenapa sih di Widyatama sendiri itu namanya Senat, kalau di Unifla itu namanya BEM? Nah, jadi singkatnya itu dulu Widyatama itu kan diresmikan waktu tahun 2001. Di mana sebelumnya itu Widyatama itu bukan sebuah universitas, tapi namanya itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung. STIEP ya? Ya, Iya, betul. tahu. Dulu itu STIEP. Nah, berubah tuh pada saat tahun 2001 menjadi universitas. Nah, setelah itu maka namanya itu jadi Senat bukan BEM. Cuman untuk fungsi sama tugasnya sendiri sama BEM di Unifla itu sama-sama aja. Yang membedakannya itu kalau di Universitas Widyatama si senatnya itu mempunyai fungsi untuk menaungi si himpunannya. Soalnya nggak ada lembaga legislatif di tingkat fakultas, jadi itu menjadi tugas di senatnya, dan yang membedakan dengan BEM di universitas lain kayak gitu. Iya. Sebenarnya untuk Senat dan BEM tuh benar kata Teh Reni gitu. Tidak ada perbedaan antara Yang tugas signifikan, yang signifikan gitu, tetapi kenapa kita mengambil nama Senat karena kita terbentuk itu pada tahun 2001 dan story-nya kan kita dulu STIEP gitu. Iya. Ya, makanya kita dinamai Senat gitu. Iya, karena sedikit tambahan nih, Universitas Widyatama itu menganut sistemnya tuh lebih ke pemerintahan ya. Betul, Makanya pemerintahan negara kalau Indonesia di universitas lain tuh ada namanya BEM Unif, kalau di kita itu namanya PEMA. Di Unif lain ada namanya BEM Fakultas, di kita itu namanya Senat kayak Iya, gitu. Tapi untuk tupoksi, fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya itu sama-sama aja kayak gitu. Itu aku aja sebagai yang baru masuk nih buat angkatan baru, aku masih samar-samar Iya, Senat jujur apa baru tahu gitu. tahu Iya. tadi. Heeh. Tapi menarik sih, jadi banyak bahasan juga kan kayak Iya. Senat, BEM. Tapi kalau secara hierarki itu ya sejajarkah atau gimana? Secara hierarki itu sebetulnya ya Senat itu kata lain dari senator. Senator. Ya, senator di sini artinya lembaga tertinggi legislatif sebetulnya ya. Sebetulnya. Iya, jadi lembaga tertinggi legislatif, sedangkan kita di Widyatama itu mengambil nama Senat, lembaga eksekutif
tingkat tinggi fakultas gitu. Sebenarnya tuh secara hierarki senator itu tertinggi gitu. Tapi legislatif. diadaptasi Betul. jadi Iya. sejajar kalau gitu. Ya. Sebenarnya tuh kita harus banyak gimana ya, mengulik-ngulik tentang sejarah-sejarahnya juga gitu. Karena kan setiap univ juga punya sejarahnya masing-masing. Kenapa sih bisa terbentuk suatu ini itu? Nah, ini tuh benar-benar harus kita cari tahu sampai akar-akarnya itu memang di atasnya dari sejarahnya. Betul. Nah, ini untuk Poikers ya bisa apa sih bisa? Abisers. Iya. Apa? Poek Kan poek abis. habis. Oh. Ya buat Poikers kan bisa nunggu nih. Masuk. Ya nanti kita bisa Kagak. kita dari SMA bisa undang alumni kan Nah. untuk Bisa. kenapa sih si Senat ini kenapa sih BEM ini Dinamain kita dinamakan Senat gitu. Poikers bisa menunggu ya. Nanti kita undang. Itu ya ditunggu. Masih banyak episode nanti lah. Tapi dibilang tadi kan kita juga angkatan offline, angkatan online. Yang Betul. paling membedakan nih emang kalau dari Rock Jama kita ya emang harus langsung ketemu anak-anak gitu. Betul. Kalau Akang Teteh yang emang udah ngalamin tahun kemarin nih, gimana sih perbedaannya yang kerasa gitu waktu online? Oke. Yang kerasa gitu ya dari Akang pribadi sendiri, yang terasa itu mungkin dari care dan wear-nya sih. Jadi bisa dibilang gini, mahasiswa Widyatama angkatan Akang, mereka itu banyak belum tahu tentang LKOK yang ada di Widyatama gitu, terus juga tentang kondisinya Widyatama seperti apa. Karena apa? Karena kita melakukan perkuliahan itu di rumah gitu, Iya. online. Sedangkan Dan 2 hari. betul. Cuma 2 hari, udah 2 hari online lagi. Widyatama tuh 2 hari kan? 2 hari online Iya. lagi. Iya, paling santai gitu kan. Nah, jadi yang menurut Akang perbedaannya itu di saat Akang waktu online Akang nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin yang Akangnya apatis atau enggak memang Nggak nyampe aja. Iya, nggak nyampe aja Informasinya. gitu ke Akang si informasinya. Nah, terus juga untuk yang offline ya, perbedaannya tuh sangat terasa gitu ya. Jadi sangat pisan kumaha ya, jadi sangat terasa Saking pisan gitu. pisannya gitu ya. Iya, jadi Pemborosan kata ya. mohon maaf ya Ibu Guru Indonesia dulu. Jadi yang kerasanya tuh di saat Akang sekarang masuk ke kelas secara offline, Akang jadi tahu gitu, oh kondisinya Widyatama tuh seperti ini, LKOK yang ada di Widyatama tuh kayak gini gitu. Terus juga Akang jadi tahu nih ruangan-ruangan, gedung-gedung. Mungkin waktu online Akang bayar kuliah tapi tidak merasakan apa-apa. Oke. Kalau Teh yang kerasanya sekarang di apa transisi dari online ke offline. Dari Gimana? senatnya sendiri ya. Iya. Ya. Contoh kecilnya itu kan aku dari dulu emang persuratan gitu ya, menaungi himpunan juga. Kalau dulu itu kalau ada apa-apa tanda tangan itu secara digital gitu kan. Betul. Kalau sekarang itu harus memakai tanda tangan cap basah. Jadi salah. Cap basah itu tanda tangan Tanda secara tangan, langsung. iya, secara langsung gitu. Ya, makanya Akang harus ada terus. Iya, makanya Itu sih yang jadi Kang Dadan harus kerasa. selalu ada di Iya. kampus. Iya, itu yang sangat terasa sih Iya, oleh gitu Akang. kan. Jadi kita kalau misalnya harus print juga, dulu kan nggak Betul. usah ya. Iya. Jadi kan harus melalui email. Sekarang tuh contoh kecilnya kayak gitu sih. Dan program kerja juga lebih terasanya. Sekarang mempersiapkan tuh dulu kadang rapat juga online gitu ya, Betul. via Gmeet atau Zoom. Terus sekarang itu enaknya tuh langsung ketemu dan mengkoordinasikan secara langsung. Atau enggak nanti kalau ada rapat aspirasi juga ya, kita itu bisa secara langsung. Itu tuh lebih enaknya kita jadi lebih mengenal LKOK yang lain. Jadi kita relasinya juga nambah Iya, gitu betul. sih. Nah ini buat yang belum tahu nih, apa sih kepanjangan LKOK itu? Nah, LKOK Widyatama itu singkatan dari Lembaga Kemahasiswaan dan juga Organisasi Kemahasiswaan. Nah, Lembaga Kemahasiswaan di Widyatama ada yang dinamakan Lembaga Tinggi Legislatif, itu ada MPM. MPM. Lembaga Tertinggi Legislatif itu ada MPM. Lembaga Tertinggi Eksekutif ada PEMA atau Pemerintahan Mahasiswa. Terus juga Lembaga Tinggi Eksekutif tingkat fakultas itu ada Senat Mahasiswa, berarti ya ya. kita. Nah, untuk organisasi kemahasiswaannya ada himpunan yang dimana himpunan tersebut dinaungi oleh para senat itu. Terus juga ada UKM yang ada di Widyatama. Apa aja sih kira? UKM itu Banyak ya, unit banyak. kegiatan mahasiswa. Jadi banyak banget sih Kalau di sekolah tuh kayak eskul gitu Nah, ya. kalau di betul. sekolah eskul yang dimana mereka dinaungi oleh pemerintahan mahasiswa langsung gitu, Oke. oleh para menterinya. Kalau Teteh sendiri selain ikut senat ikut UMKM.
UKM. Oke, kalau untuk aku sendiri itu memang dari awalnya itu udah di Senat dan sekarang lanjut di Senat lagi. Jadi udah 2 periode di Senat. Emang setia banget. Oh setia dong. banget. Nah jadi Senat aku tuh lagi. bisa karena udah 2 periode di Senat, aku udah bisa ngerasain nih kayak bedanya tuh apa sih Senat yang tahun sebelumnya sama yang sekarang. Mungkin kalau untuk secara kebersamaan dan komunikasi untuk periode sekarang itu lebih bisa terjalin secara langsung gitu, lebih lancar lagi. Kita mau rapat tadi bisa langsung offline. Betul. Kita mau koordinasi lebih gampang lagi, mau koordinasi dengan siapapun. Nah terus yang ngebedain Senat tahun sekarang sama tahun sebelumnya, kalau dari strukturnya sendiri gitu ya Kang Teteh, sebelumnya itu ada yang namanya Kordep Wakordep. Nah kalau untuk tahun sekarang itu di masa periode sekarang kita memutuskan untuk ngadain Sekum, yaitu oke. salah ibu Gigi. Jadi baru. Iya. Baru. Oh iya. Nah, sedikit nambahin untuk yang tadi Teh Reni udah jelasin gitu. Jadi pada periode sebelumnya tuh 2 tahun periode sebelumnya ada yang dinamakan koordinator departemen dan wakil koordinator departemen yang pada akhirnya kita rancang untuk untuk struktur periode sekarang kita cuman hanya ada Sekum gitu dan yang tahun lalu 2 orang Kordep sekarang hanya satu Sekum gitu. Pasti sibuk berarti Teh Gigi ya. Sibuk banget gak Teh? Sibuk banget gak ya? Sibuk banget ya. Sibuk banget atau sibuk aja? Sibuk banget. Sibuk ya. banget. Tapi asik gak? Tapi enjoy aja. Enjoy. Tetap chill. Jadi kayak gitu untuk dari strukturnya itu jadi ada Sekum dan untuk program kerja yang kita rancang juga bakal lebih direncanakan secara lebih inovatif lagi, Betul. lebih kolaboratif lagi dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Paling bedanya sih kayak gitu ya. Perbedaan selanjutnya ada nggak sih? Kalau kan tadi ada ada ketua departemennya. Apa tadi? Koordinator departemennya. Nah, kalau departemennya itu apa aja? Oh, boleh. Boleh ya. Sebelum ke sana paling gini ya. Akang mau jelasin dulu nih struktur yang Akang rancang sama Teh Reni. Boleh, gitu. boleh. Pada masa Akang ngerancang nih berdua sama Teh Reni. Nah, untuk Akang sendiri, ketua sendiri ya tugasnya Akang tuh untuk merancang satu periode ke depan. Satu periode ke depan itu Akang si SEMA FEB ini mau dibawa kemana sih gitu. Terus Kemana juga ya Ke visi intinya misi ya Akang. visi misi yang Akang tadi udah jelasin tuh. Bisa dimundurin dulu, Bu. Nah, visi tersebutnya itu tujuannya gitu, tujuan apa yang Akang sama Teh Reni rancang gitu. Terus juga dari Akang pribadi, Akang sebagai ketua itu lebih banyak menambah relasi ke eksternal juga gitu, mengurus juga eksternalnya gitu. Selain merancang juga itu tugasnya dari Akang. Nah, untuk wakilnya mungkin dijelasin sama Teh Reni. Oke, jadi saya ada ketua, ada wakil, di mana aku di sini membantu Kang Wildan sendiri untuk di bagian internal semanya. Jadi kalau Kang Wildan dari ke eksternal keluar, kalau aku dalamnya. Nah, aku juga dibantu nih oleh Sekum, oleh Teh Gigi sendiri. Teh Gigi tugasnya gimana Teh Gigi? Nah, untuk tugasnya Sekum itu bisa dikatakan juga aku tuh menjembatani dari Kadep Wakadep ke ketua dan wakil aku gitu. Iya, jadi tadi saya ada Sekum, ada juga seperti biasa ada sekretaris. Betul. Yang fungsinya itu untuk menjalankan seluruh tugas tentang administrasi. Lalu ada bendahara, fungsinya itu untuk mengatur segala keuangan yang bersangkutan dengan keuangan di SEMA FEB. Nah, terus selain itu juga ada Kadep dari departemen-departemen yang ada di Senat. Nah, mungkin bisa dijelasin nih ada berapa sih kaitannya departemen yang ada di Senat itu Teh Gigi? Nah, jadi di SEMA FEB ini ada 4 departemen ya. Ada 4. Yang pertama itu ada pendidikan dan organisasi atau PO. Terus ada departemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada departemen kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian pada masyarakat. Yang keempat ini ada departemen informasi dan komunikasi gitu. Oke, nah tadi kan udah disebutin ya departemen itu ada apa aja. Nah, boleh dijelasin nih secara singkat apa aja sih tupoksi dari masing-masing departemen? Oke, bentar, Ji. Kan dulu beberapa kali ini ketua, ini wakil ketua, ini Sekum. Kami dari tadi yang berdepan keempat. Oh iya, kenalin. Kita tuh dari staf Infocom, informasi dan komunikasi. Iya dong. Sedikit promosi buat Ya, departemennya. Nah, Akang mau jelasin nih tentang departemen pendidikan dan organisasi. Oke. Yang mana departemen ini berfungsi untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswanya
baik itu dari akademik, baik itu dari non akademik, dan juga meningkatkan partisipasi mereka untuk mengikuti LKOK yang ada di Widya Tama sendiri gitu untuk pendidikan dan organisasi. Nah, selanjutnya ini ada Departemen Sumber Daya Manusia ya. Jadi departemen ini berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia dari public speaking, leadership, terus ada soft skill-nya juga. Dan juga SDM ini melakukan pengrekrutan calon anggota. Ya, kaderisasi. Ya, kaderisasi. Jadi SDM ini tuh kaderisasi bersama PO ya. Iya. Nah, SDM ini juga jadi penengah antara semua staf. Tuh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu pasti yang apa sih? Yang mencairkan suasana, itu tuh sama menghubungkan iya, gitu kan. Itu sama departemen SDM gitu. Ya, terus kalau juga SDM. eksternalnya juga sama. Iya. Jadi mereka tuh mengawasi si para himpunannya Nah, ketika betul. emang himpunannya bingung nih harus seperti apa gitu tentang program kerja atau apapun, SDM bisa membantu ke himpunannya karena tadi itu Senat kan menaungi para himpunannya. Gitu. Dua himpunannya kalau buat di FEB. Iya, betul. Oke, nah tadi kan udah nih ada Departemen PO, SDM, dan yang ketiga itu ada Departemen Kesma Pengmas. Nah, jadi departemen ini tuh sebagai gimana ya? Mereka itu gerbang awal gitu bagi himpunan dan mahasiswa jika ingin mengadukan aspirasinya gitu kepada si senatnya itu sendiri. Jadi Kesma Pengmas ini tuh memang tugas utamanya itu adalah untuk menyalurkan aspirasi dari si mahasiswa-mahasiswa lewat himpunan untuk kita kaji lagi, untuk kita proses supaya kita bisa mencari solusi dari aspirasi tersebut. Aspirasinya itu bisa bentuk permasalahan ataupun harapan dari mahasiswa. Nah, selain itu, Kesma Pengmas ini sendiri juga suatu departemen yang tugasnya itu departemen yang harus lebih peka terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Betul. Gitu. Misalkan ada suatu aturan-aturan baru dari pemerintah yang harus kita kritik, yang harus contohnya kita kaji. kemarin tuh teh Ya, betul. KUHP. Kemarin kan kita ada isu-isu yang terhangat itu di masyarakat itu tentang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah nih, Tuh. yaitu yang RKUHP yang sekarang sudah disahkan menjadi Jadi KUHP. KUHP. Nah, di situ kan ada beberapa poin-poin yang memang dirasa mempunyai permasalahan. Nah, departemen yang tugasnya untuk mengkaji ini tuh yang terjun langsung tuh adalah si Kesma Pengmas itu sendiri. Dan kemarin pun kita terjun langsung ke jalan sih Iya, untuk kayak gitu. menjalankan tugasnya dari si departemen tersebut gitu. Terus juga ada contoh lagi nih, menambahin contoh dari pengabdian masyarakatnya kemarin yang tragedi musibah Cianjur. Nah, itu kan salah satu dari tugasnya dan fungsinya si departemen Kesma dan Pengmas gitu. Iya. Pokoknya jadi Kesma Pengmas itu benar-benar yang terjun langsung ke mahasiswa dan juga ke masyarakat. Betul. Jadi tugas itu mungkin lebih keluar gitu ya daripada ke kan kalau tadi PO SDM itu lebih ke internalnya, FEB kalau Kesma Pengmas itu lebih ke eksternalnya juga kayak gitu. Dan yang terakhir, Departemen kita enggak sih? Departemen Gebu ya. Departemen apa? bagus-bagus. Departemen Ada Informasi Informasi dan dan Komunikasi. Dari departemen tersebut tugasnya apa sih gitu? Ya sebenarnya Akang di sini teh ke Departemen Informasi dan Komunikasi itu sebelum ke tugas ya. Iya. Akang mau ngasih tahu nih bahwa mereka itu adalah manusia Canva. Bener nggak? Canva. Sepakat nggak? betul. Dan hampir setiap hari itu buka Canva kan kalian Iya, untuk ngedit semua yang mungkin dari informasi semanya gitu, terus juga apapun itu tentang sema ya kalian yang edit gitu Iya. kan untuk menjadi bahan pamflet gitu di IG gitu. Nah, untuk tugasnya sendiri departemen ini tuh untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan yang berkaitan dengan kebijakan dan seluruh program kerja yang ada di SEMA gitu. Sebenarnya tadi juga kayak dari Kesma juga kan sering collab sama Betul. Infocom gitu buat Nah. infoin ada isu-isu. Nah, makanya dari Kesma Pengmas ini selalu bersinggungan dengan Iya. Infocom. Contohnya apa? Infocom pun mereka mencari tahu gitu tentang informasi yang ada di luar gitu. Baik itu di luar, baik itu di internal kampusnya sendiri. Iya. Mungkin kalau di luar tuh tentang isu apa sih yang rame di masyarakat gitu. Nah, dari isu tersebut didapatkan oleh Departemen Infocom lalu disalurkan kepada Kesma Pengmas yang dimana Kesma Pengmas untuk mengkaji kajinya kita yang bikin postingan lah yang Betul. bikin di kantor. Nah, setelah Yang Kesma menyebarluaskan Yang informasinya. Iya.
setelah Kesmapeng Mas mengkaji baru disebarluaskan oleh Infocom gitu. Nah, terus untuk isu apa sih yang ada di Widyatama gitu, contohnya kayak pendidikan gitu. Beasiswa yang kemarin tuh baru cair gitu, beasiswa dari yayasan. Nah, itu juga informasi tersebut bisa dicari tuh sama departemen tersebut. Nah, terus juga departemen Infocom ini memberitahukan bahwa SEMA itu sedang apa sih gitu, progresnya lagi apa sih gitu. Jadi memberikan update Betul. yang paling terbaru gitu dari kegiatan-kegiatan di SEMA. Ya, contohnya kemarin kan kita ada aspek fakultas nih. Iya. Nah, Infocom di sini menginformasikan gitu bahwa SEMA FEB sedang melakukan kegiatan tersebut gitu. Jadi kalau kalian mau lihat apa aja kita ngapain aja gitu di Buka Sema Canva. Enggak dong. Follow Follow IG Instagramnya. Oh, Ya, iya. sama Follow. SMA FEB udah tahu ya. Betul. Ya, At underscore. SEMA SMA FEB Widyatama Underscore. underscore. Nah, kalau kalian lihat yang bikin story, yang bikin feeds, biasanya kita. biasanya kami. Nanti ada nggak sih di sini atau di Nanti ada. sini atau di sini, pokoknya di sini. Penuhin aja nih satu feed. Itu jadi tugasnya dari Infocom tuh yang edit. Betul. Cukup sibuk lumayan tapi seru. Tapi seru kan. Seru banget. Nah, lanjut. Tadi kan ada disebutin ya departemen apa aja. Nah, pasti di setiap departemen itu ada progja. Betul. Nah, boleh nggak sih disebutin ada progja apa aja? Oke, aku ya. Boleh. Nah, di sini itu aku mau jelasin dulu program kerja non rutin dulu ya. Yang pertama itu ada Growing Great Leader. Ini tuh dari departemen PO sama SDM. Collab. Iya, collab. Nah, ini tuh jadi tentang pengkaderan yang tadi, Yeah. tentang upgrading, diklatnya, sama ada pelatihan dasar kepemimpinan. Nah, yang kedua ini ada FEB workshop ya, Betul. competition. Jadi di situ buat departemen PO. Di sini tuh ada tentang seminar dan itu ada lomba, contohnya seperti kayak bisa jadi juga karya tulis ilmiah, Betul. lombanya. Nah, yang ketiga itu ada Your the Next Move. Ini tuh sama perekrutan calon staf anggota muda. Yeah. Yang mudanya dari ini tuh dari departemen PO. Dari angkatan berapa sih Teh kalau yang Nah, dekat untuk semua? sekarang itu angkatan 2022. Jadi nanti kalian bisa langsung join. Oke, kebetulan aku juga ini di sini. Iya. Mantan anggota staf muda. Nah, Lanjut betul. menjadi staf. Nah. Kebetulan diterima di staff yang beneran gitu. Jadi kayak sebenarnya ngebedain staf muda sama staf biasa tuh, staf muda itu mungkin nanti mereka kerjanya itu prinsipnya tuh kayak magang gitu Iya, ya. betul. Mereka tuh kayak ngebantuin, kayak mereka tuh mencari tambahan-tambahan ilmu di senatnya itu sendiri sebelum terjun langsung menjadi staf yang benar-benar staf di senat. Jadi mereka tuh lebih kayak Kasar. pengenalannya gitu, tentang mengenal Si senatnya. meraba-raba. Iya. Kan Teh Jenny tuh pernah jadi staf muda. Boleh apa sih Ceritain. pengalamannya gitu pas jadi staf muda Teh, seneng kah atau gimana kah gitu? Oke, pengalaman aku waktu jadi staf muda yang pertama tuh seneng ya, karena nggak semua orang tuh bisa Betul. join jadi staf muda. Iya. Dan kita juga melewati interview. Nah, terus di dalam staf muda ini juga aku tuh belajar. Apalagi kan di sini kan aku emang dari awal tuh di departemen Infocom. Dari yang pertama belajar kayak ngedit, gimana sih gitu ngedit yang baik sama yang benar tuh. Terus kayak kalau di senatnya tuh aku tuh belajar ada apa aja sih isu-isu yang ada di kampus gitu. Gimana sih cara mencahinnya kayak gitu. Jadi banyak banget mungkin ya pengalaman yang bisa Ya. diambil ya. Bentar lagi ada ini kan ya buat yang angkatan baru. Iya. Ada. Nanti Nah, jadi- info Your the Next Move bakal secepatnya kita up di sosial media SEMA FEB. Betul. Nah, sebenarnya untuk Your the Next Move ini tuh menjadi apa ya? Menjadi satu langkah yang mungkin Teh Jenny juga satu langkah lebih maju gitu daripada rekan-rekannya karena Iya. angkatannya Teh Jenny pada saat itu mengikuti AKOK itu harusnya di tingkat 3 ya. Sedangkan Tingkat Teh- 2 kali kan? tingkat Tingkat 3 tiga. ya Iya. untuk yang staf Muda. benerannya gitu. Oh, oke. Untuk stafnya, staf anggotanya gitu. Sedangkan Teh Jenny udah masuk ke senat ini, AKOK ini di tingkat 2. Hmm. Berarti menjadi satu langkah lebih maju. Nah, ini juga ada program kerja FEB Fest. Ini itu acara puncaknya dari SEMA FEB. Jadi dalamnya ini ada pekan olahraga nantinya. Di sini tuh dari departemen SDM. Dan SDM juga ada acara inaugurasi, itu kayak acara perpisahan kita ya. Betul, acara Sama terakhir kita juga, gitu. iya, sama kita juga buat pembekalan kaderisasi buat angkatan selanjutnya.
Nah, di sini juga ada charity ini jadi program kerja yang turun ke masyarakat ya. Betul. Jadi kita tuh kegiatannya berbagi. Ini tuh sama kayak yang Kesma Pengmas tadi yang udah dijelasin sama Teh Reni. Heroes juga. Kalau Heroes itu jadi acaranya ke desa ya. Ini tuh kita ada nanti ngajar juga yang Iya. kayak gitu. Semi KKN lah. Iya, Iya. kayak Intinya KKN. mengabdi masyarakat ke Iya. sebuah desa gitu. Betul. Jadi itu sama departemen Kesma dan Pengmas. Nih buat departemen Infokomnya ini ada stuban internal sama stuban eksternal. Stuban itu kayak studi banding ya sama kita sama ke senat yang lainnya gitu. Buat Atau ke kampus lainnya juga. Iya, Betul. nah itu buat yang eksternal. Kalau internalnya berarti sama fakultas yang ada di Iya. ada di Widyatama. Oke, jadi itu tuh merupakan proja-proja non rutin gitu ya yang ada di SEMA. Nah, kita juga punya program kerja yang rutin, yaitu seperti kayak rapat-rapat yang akan kita jalani gitu. Kayak ada rapat program kerja, ada rapat koordinasi, ada rapat aspirasinya, kita ada rapat global, ada sharing sessionnya juga. Iya. Terus kita juga punya proyeknya itu adalah Staff of the Month, yaitu kayak penghargaan untuk staff-staff terbaik di bulan tersebut. Nah, ini salah satu program rutin nih. Iya. Iya. Poin Ini abis. abis. Program kerja rutin dari Iya. Infokom yang emang bakal selalu di-up ya sama si Infokomnya sendiri setiap bulan. Setiap bulan. 1 bulan sekali. Makanya pantengin, bener gak? Buat Poekers. yang mantap. Kita bakal posting per bulan kayaknya. Iya, dan yang terakhir itu ada Warta FEB, yaitu tadi kolaborasi antara Kesma Pengmas dengan Infokom. Betul. Nah, itu pemaparan atau kita menerangkan lah gitu tentang si SEMA FEB itu apa sih gitu. Kita udah jelasin nih gitu. Tadi kalau yang dijelasin katanya OSPAK itu jadi program pertama yang dijalanin ya. Oh, Iya. betul. Nah, selama ini tuh kita udah menjalani satu program kerja yang mungkin ini tuh untuk mahasiswa baru angkatan 2022 apa sih? Yaitu ospek fakultas gitu. Yang alhamdulillah kemarin udah terlaksanakan selama 2 hari. Alhamdulillahnya juga lancar gitu semuanya. Alhamdulillah. Nah, paling sedikit info aja gitu, maksudnya sebenarnya gitu ya di ospek fakultas ini untuk secara teknisnya tuh alhamdulillah gitu kita menjadi tahu nih ketika emang ada permasalahan kita harus memecahkannya seperti apa. Ya mungkin kita juga sebagai calon pemimpin kita juga harus bisa CTC. CTC apa sih Kang? CTC itu cepat, tepat, dan cermat dalam memutuskan sebuah permasalahan. Jadi untuk kedepannya gitu untuk poekers yang ada gitu untuk si program kerja tersebut ya itu salah satu outputnya gitu, melatih soft skill kalian gitu dalam cara memecahkan masalah. Terus juga ada kekeluargaan yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal dalam suatu program kerja tersebut gitu. Nah untuk program kerja yang rutinnya kita selalu ada rapat global gitu. Terus juga ada rapat koordinasi bersama jajaran gitu, itu juga selalu ada gitu. Itu lumayan banyak juga ya buat si prokjanya ya. Tapi kalau tadi kan udah ada juga kayak hambatan nih dari satu kan program kerja gitu. Betul. Dari setahun ke belakang nih kan akan online nih. Nah buat problem solving si konfliknya tuh gimana gitu? Karena kan ketemu juga enggak. Ya. Masa emang kan diberesin lewat Jimmy terus atau Betul, gimana? Ada betul. pengalaman nggak waktu online kemarin? Nah, mungkin untuk online bisa dijelasin sama Teh Jihan dan Teh Reni ya. Oke, jadi hambatan-hambatan yang kita dapatnya cukup banyak ya kalau untuk online itu. Nah, solusi yang paling tepat itu adalah dengan komunikasi yang terbuka. Kita kan selama online itu memang masih banyak cara-cara kita untuk berkomunikasi, baik lewat Gmeet, Zoom, dan yang lain-lain. Atau nih kita bisa lewat by PC aja di WA. Intinya tuh komunikasi kita tuh harus terbuka gitu. Ketika kita menjalani suatu hambatan, masalah, cara mencari solusinya itu adalah dengan kita omongin nih, kita benar-benar omongin secara baik-baik, mau itu hambatan dari si pribadinya ataupun dari si kegiatan secara globalnya. Intinya itu adalah komunikasi yang pertama. Nah terus kalau misalkan cara kita untuk menjalankan proyek itu supaya lancar itu kayak gimana? Pertama itu harus kita dimatengi di persiapannya.
Nah, kita tuh harus cari tahu sebanyak apapun resikonya nanti. Terus kita juga harus nyari tahu tentang kayak hal-hal yang nantinya jadi sifatnya insidental yang tiba-tiba ada, tiba-tiba gak ada. Nah, pokoknya persiapan acaranya itu harus dipersiapkan dengan matang supaya nantinya juga saat menjalankannya kita nih udah tahu nih langkah yang harus kita ambil itu apa aja, step-step selanjutnya apa aja. Ini harus jelas segala Betul. rupanya. Nah, mungkin hambatan yang secara online selalu ada tuh yang pertama ya komunikasinya gitu yang susah. Karena kan kita juga jarang ketemu nih di kampus gitu. Makanya kita setiap rapat ataupun setiap apapun ya kita melalui Jimit gitu. Sedangkan ketika orang itu tidak ada, kita mau nyari kemana gitu. Pas di chat aja juga kadang susah. Nah, itu salah satu hambatan yang dilakukan secara online. Nah, ketika offline hambatannya apa sih, Kang? Ya hambatannya sebenarnya ketika offline tuh ketika memang kita susah ngobongin orang, kita selalu ketemu di kampus. Itu enaknya offline. Tapi offline itu kita tuh debatnya secara langsung gitu. Iya, Itu pasti sih bakal yang ada gesekan yang emang betul. langsung. Karena kan dari beberapa kepala pasti banyak perbedaan pendapat gitu. Tetapi untuk cara menyelesaikan masalahnya tuh gampang. Kita namanya forum gitu. Forum insidental yang dimana kita tuh duduk bareng bersama. Terus juga kita cari tahu nih permasalahan yang ada di kepanitiaan tersebut gitu. Dan kita dilakuinnya secara langsung gitu, memecahkan masalahnya gitu. Perbedaan online dan offline ya. Oke, tadi kan udah dijelasin ya sama Akang Tetehnya apa sih SEMA itu panjang banget. Iya. Nah, sekarang giliran kita tanya apa sih hal menarik yang bikin Akang sama Teteh tertarik buat gabung di SEMA FEB ini? Soalnya aku dengar Kang Gildar itu dulunya bukan staff, Ya, Betul. dari langsung jadi ketua. eksternal. Langsung jadi ketua. Jadi ini cukup menarik nih. Ada bukan anggota staff, tapi langsung jadi pimpinan. Betul. Itu seru. Nah, ketika Akang dulu memutuskan menjadi ketua, Akang tuh merasakan nih di saat Akang online, Akang nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Ya mungkin tentang LKOK yang ada di Widyatama semua gitu. Nah, tujuan Akang di sini tuh yang pertama ya Akang pengen merubah gitu, bahwa bukan merubah ya, lebih mengembangkan gitu, bahwa si LKOK yang ada di Widyatama tuh khususnya Senat FEB lebih terbuka gitu kepada mahasiswanya, juga lebih diketahui juga sama mahasiswanya. Terus juga cara melayaninya juga lebih terasa oleh mereka gitu. Karena Akang sendiri Akang tuh gak tahu Akangnya yang emang apatis, gak tahu emang informasinya tuh kurang gitu ke Akang. Tetapi yang Akang rasain juga ketika emang Akang tahu ada informasi mengenai program kerja dan apapun, Akang ikut gitu. Nah, ini sedikit info aja gitu, Akang nggak ikut LKOK yang ada di Widyatama, tapi ketika memang ada beberapa progja, Akang ikut gitu untuk melakukan progja tersebut gitu. Nah, terus juga pada saat emang Akang nyalonin ketua, kenapa sih Akang milih Teh Reni untuk menjadi wakil ketua Akang? Jadi pada waktu itu tuh Akang ketemulah sama Teh Reni, yang dimana Teh Reni itu udah menjadi staf Kesma dan Pengmas ya. Ketemunya tuh di salah satu program, yaitu pengenalan program pengenalan universitas, yang dimana itu PPU untuk mahasiswa yang masa 2022. Ya, ospek Iya, ya betul, ospek fakultas, ospek universitas gitu. Nah, Akang ketemu Teh Reni nih. Akang mempunyai tujuan tersebut untuk jadi ketua. Ya, Akang lihat-lihat nih siapa sih yang cocok untuk Akang, karena ketua dan wakil itu harus bisa saling menutupi, harus bisa saling menjaga diri gitu. Maksudnya di saat Akang diserang oleh banyak mahasiswa, Teh Reni harus bisa jaga badan. Itu pun sebaliknya gitu. Terus juga harus lihat nih apa sih kekurangan Akang. Akang cari di rekan Akang sendiri. Oh, Teh Reni bisa ini. Sedangkan Akang nggak bisa. Makanya kita tuh harus saling menutupi gitu, harus saling mendorong di saat emang Akang lagi down. Teh Reni juga harus bisa gitu ngedorong Akang, ayo dong kita semangat lagi, kita rancang nih SEMA untuk ke yang lebih baik. Sebaliknya gitu, Akang pun gitu. Baik, saling melengkapi berarti intinya. Ini kita kemarin udah masang question box di Instagram ya. Ada beberapa pertanyaan buat Akang Teteh. Yang pertama itu, masuk Senat itu susah gak sih? Wawancaranya gimana? Nah, mungkin kita ceritain dulu nih dari dulunya
staff sampai ke kenapa sih jadi ketua dan wakil gitu. Oke, jadi susah gak sih masuk senat? Masuk senat itu menurut aku tuh susah-susah gampang. Iya. Kalau dari awalnya itu kan kita emang harus ikut interviewnya ya. Tapi kayak interview itu tuh justru menjadi awal atau gerbang gimana ya? Modal kita lah untuk ada di semanya itu sendiri. Kalau misalnya kita lulus interviewnya, saat masuk di senatnya itu sendiri, kita juga menjalani banyak kegiatan yang memang pengalaman-pengalaman baru yang akan kita dapetin gitu. benar. Jadi kalau disebut susah atau enggak, ada susahnya, ada enggaknya. Tapi ketika emang kita udah masuk, ketika emang kita punya niat, terus kita juga punya suatu tujuan di senatnya itu sendiri, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar gitu. Aku juga sama JJ ini kan baru 2 bulan kan ya. Ya. So far sih seru-seru sih. So far so good. Kita juga kan interview dulu ya. Waktu interview deg-degan nggak? Ya deg-degan pasti ada. Jangan takut untuk ikut interviewnya, Betul. betul ya Iya. Teh? Jadi kalau interview itu sebenarnya tujuannya itu bukan buat apa-apa ya. Kita itu pengen tahu seberapa Akang Tetehnya mengenal SEMA, mengenal Betul. apa aja sih yang ada di Universitas Widyatama. Dan sebelum interview juga kita tuh pasti ngasih materinya ya buat untuk jadi bahan Akang Teteh mempelajari, memahami itu apa sih senat itu. Dan juga kita juga kalau misalnya Akang Teteh tuh masuk senat tuh pasti punya tujuan dong. Kalau misalnya Akang Teteh paham dengan tujuannya mau masuk senat FEB itu apa, interview ke depannya juga, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga itu pasti mudah, nggak Iya, akan pasti bisa kayak dijawab. nggak akan bisa dijawab gitu sih. Aku juga cerita sedikit, tapi waktu interview aku yang pertama jam 8 gitu. Betul. Pagi ya. Itu kan masih pada semangat ya katanya nih. Dan lagi lempuk teman-teman. Tapi alhamdulillah bisa lewatin. Iya. Ya, untuk jadi ketua dan wakil ketua SMA ini, lembaga kemahasiswaan yang ada di Widyatama ini melalui yang namanya pemilu, Ya. pemilihan umum gitu. Yang dimana itu tuh melalui beberapa proses. Kita melalui selama 2 bulan ya proses tersebut, dari mulai pendaftaran, dari mulai pembekalan dan itu apapun itu masih banyak lah gitu proses-prosesnya. Tapi so far asik gitu proses tersebut ya, bisa ngebentuk Akang dan Teh Reni menjadi pemimpin yang mungkin bisa memutuskan apapun tuh menjadi cepat gitu, cepat, tepat dan cermat tadi gitu. Iya, nah sebenarnya seru ya Teh, pas kita menjabat sedikit pusing gitu, kita kita nentuin jajarannya gitu kan, pada akhirnya kalian semua terbentuk, kita terpilih oleh Akang sama Teh Reni, juga ngerancang visi misi 1 tahun periode ke depan kita mau ngapain sih gitu, SMA ini mau dibawa ke arah yang mana sih gitu. Sedikit agak pusing tapi asik gitu untuk Akang. Ya, jadi intinya selama kita punya tujuan, kita punya niat yang baik, semua juga bisa terjalankan Betul. dengan lancar kayak gitu. Aku jujur Kang Teh, waktu masuk senat itu aku tujuannya karena aku gabut pertama. Iya. Karena emang tadi kan aku tahu kan 2 hari doang di Widyatama. Ngapain lagi sih sisanya Ngapain gitu. lagi, betul. Kayaknya ikut Mau ngapain lagi ngabisin duitnya gitu ya. Betul. Kalau rapat Gitu. kan jajan gitu. Jajan. Pas udah kecemplung mah ada seru gitu. Jadi buat kalian jangan takut lah buat ikut interviewnya gitu. Ikut aja dulu gitu. Ada yang nanya kayaknya boleh nggak sih semester 1 masuk senat? Bisa, tapi melalui staf muda tadi yang kita jelasin. Betul. Iya. Betul. Nah, kejawab buat pertanyaan kedua. Ya, nanti ditunggu aja info selanjutnya. Ya, betul. Ntar di post lagi sama kami. Sama Infocom. Kokom. Di mana di postingnya? Di Instagram SEMA dong. Di @sema_feb Widyatama _. Betul sekali Kang Tegar. Oke, lanjut Kang Tegar. Ya ini kayaknya udah cukup lama juga ya. Buat dari Kang Teteh nih, coba jelasin atau gambarin 3 kata deh dari senat. Betul. Dari Teh Rini dulu. 3 kata tentang senat. Yang pertama Kayak itu interview ya. Yang pertama itu udah 3 kata Teh. Oke. 3 Yang kata. pertama itu Seru, seru, pusing, pusing, tapi seru. Seru, pusing, Jadi seru. Pokoknya seru, seru, pusing, seru aja. seru, gitu. pusing, ya tapi seru Tapi gitu. seru. Oke. Dari Teh Gigi mungkin apa? Kalau dari aku 3 kata, proposal surat revisi. yang ribet-ribet berarti Iya. Proposal saat revisi. Iya, senat betul. banget gitu. Senat banget. buat Kalau dari aku asik, baru, terus juga apa ya? Asik. Pusing. Sama-sama pusing ya. Ketum sama waketum. Kenapa baru? Karena kan Akang tadi udah jelasin Akang nggak ikut LKOK gitu. Iya. Jadi
suatu hal suatu baru. hal baru gitu. Tapi Pengalaman baru ini tuh ya bisa ngelatih soft skill Akang gitu, terus juga leadership Akang, Iya. public speaking gitu. Sekalian nih kamu 3 kata apa? Senat. Apa ya? Deadline. Oh ya, karena kita Infokom, deadline, Canva. Kanva sama Sama. menantang sih, menantang. Itu mah perwakilan dari kadep-kadepnya ya. Kok mau disama lah sama. Infokom semuanya ya kayak gitu. Kurang lebih. Jadi sebenarnya tuh di Senat tuh kita balance gitu loh. Kita dapat pusingnya tapi kita dapat serunya. Serunya. Karena berdebat teman barunya banyak banget di Ya, situ. relasinya pasti jadi luas banyak. banget. Jadi buat kalian nih yang mau dengerin di Spotify juga bisa di apa sebenarnya tadi? Poek abis ya? Poek abis by Spotify-nya SMA buat- FEB Utama. Nah. Terus Jadi- buat teman-teman juga biar nggak ketinggalan informasi, apalagi tadi yang nanya kan, semester 1 bisa ikut SEMA nggak sih? Iya. Nah, kalian bisa pantengin terus IG SEMA, yaitu di @SEMA FEB Widyatama _. Terus kalau buat TikToknya apa Kang Tegar? Ada @sema_feb utama. Ntar bakal kayaknya baru mulai juga ya TikTok. Iya. Bakal di-post beberapa konten yang menarik lah. Joget Ya, pasti ntar menarik tampilan sih, joget juga. pasti menarik. Jadi gitu aja buat kali ini buat podcast ekonomi Poek abis pertama. Kita bakal lanjut di bulan depan kayak teman-teman. Jadi buat Akang Teteh terima kasih udah datang. Terima Iya, kasih iya, juga. terima kasih juga. Sudah Makasih juga. mengundang. Terima kasih Poekers. Jadi itu aja buat teman-teman kali ini. Aku sama JJ Pamit undur pamit undur diri. diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.